زده الشرف يا رب زده الشرف يا رب يا رب وكرم وتعزم ورفعة ومهمة وكبيرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه. الحسن ثم الحسين وأميات صحبة وقربات رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي يا أكرم خلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا ربي واغفر لنا ما مضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa bihi wa bi ulumihi fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismu tsani al-qawlu fi ijtinabil ma'asi. I'lam anna lid-dini syarutaini ahaduhuma tarkul manahi wal akharu fi'lud ta'ati fa inna ta'ata wa tarkul manahi huwal ashaddu fa inna ta'ati yaqdiru 'alaiha kullu ahadin wa tarku syahawati la yaqdiru alaihi illa as-siddiqun. Falidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhajiru man hajara su'a wal mujahidu man jahada hawahu. Wa'lam annaka innama ta'sillaha bijawarihika wahya nikmatun minallahi alaika wa amanatun ladaika fasti'anatuka bi ni'matillahi ala ma'siyatin ghayatul kufran wa khiyanatuka fi amanatin istauda'aka Allahu ta'ala ghayatat tughyan fa'adauka ru'auka ri'ayuka baru auka ru'auka ya, enggak pakai di sini pakai ya nih. Fanzur kaifa tar'aha fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Bapak hadirin saudara jamaah
Sholat subuh gabungan Musola Ihyauddin Wabil Khusus DKM, Bapak Dudung beserta staf dan kawan-kawannya, segenap pimpinan Jamaah Sholat Subuh Gabungan, Forum Silaturahmi Jamaah Subuh Gabungan, Kelurahan Gandara Utara, Pulau dan Keramat Pelak, para sesepuh, bini sepuh, para ustadz, Bapak hadirin saudara jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pagi ini kita masih dapat anugerah yang besar dari Allah berupa iman, Islam, ihsan, hidayah, taufik, hingga kita bisa kembali hadir untuk melaksanakan tugas ibadah kita kepada Allah, sholat subuh berjamaah, dan juga bersilaturahmi sekaligus kita mengkaji ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ikhlas karena Allah, Allah terima dan balas dengan pahala besar, amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin saudara, ini kajian Bidayatul Hidayah itu terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama kajian tentang ilmu pengetahuan, pentingnya ilmu pengetahuan di awal. Kedua tentang masalah ketaatan. Yang ketiga ini tentang meninggalkan perbuatan maksiat. Jadi di samping kita ngerjain taat, kita juga harus meninggalkan maksiat. Celakanya kalau taat siapa aja bisa ngerjain. Siapa aja bisa ngerjain, sembahyang tahajud, sembahyang duha, sembahyang sunat, sembahyang fardu, siapa aja ngerjain. Puasa wajib Ramadan karuan, puasa sunnah banyak yang bisa ngerjain. Tapi kalau ninggalin maksiat, ini nggak semua bisa ninggalin. Kita bisa lihat kan, orang gajinya gede, pejabat, ya kan? Gaji pokok, tunjangan, sampai listrik dibayarin. Kalau kita listrik bayar dewek, ini listrik dibayarin, mobil dibayarin, semuanya kesehatan dibayarin. Tapi masih juga ngelakonin kecurangan. Nah ini yang kata Imam Ghazali yang kita kaji ini, bahwasanya tidak semua orang sanggup meninggalkan maksiat, tapi semua orang sanggup melaksanakan perbuatan ketaatan. Al-Qismu Tsani, bagian yang kedua dari kajian Bidayatul Hidayah ini, al-qaulu fi ijtinabil ma'asi, yaitu pembahasan tentang bagaimana menjauhi, menghindari berbagai perbuatan maksiat. Jadi maksiat itu hati kita, anggota tubuh kita, anggota tubuh baik lewat ucapan maupun dengan perbuatan. Maksiat hati gimana? Kita hasut, sombong, riya, kemudian juga ngatain orang. Ngatain orang kan nggak pakai ucapan bisa. Kita lagi jalan nih, terhalang jalanan kita, kurang ngajar nih orang, gak tahu gue buru-buru. Itu dia juga buru-buru juga, kita udah langsung salah sangka. Nah itu maksiat hati kita tuh. Ini Bapak dan Saudara, hari ini mudah-mudahan akan kita kaji ini supaya bisa kita bisa hindari itu, paling tidak meminimalisir. Apa yang sudah terbiasa kita lakukan, kita baru sadar, oh ternyata ini salah. Kalau udah begitu, kita bersemangat untuk menghindarinya. I'lam anna lid-dini syarataini. Ketahuilah bahwasanya agama itu ada 2 persyaratan, ada 2 bagian. Ahaduhuma, yang pertama, tarkul manahi, meninggalkan larangan-larangan Tuhan. Yang pertama. Wal akharu, yang lainnya atau yang kedua, fi'lu ta'ati, melakukan ketaatan-ketaatan. Tuh yang kemarin tuh udah kita bahas, mulai dari kita mau tidur kita baca doa, kita berwudu, ngadep kiblat. Kemudian bangun tidur kita baca doa, kita ke kamar mandi, masuk kaki kiri. Kemudian istinja, udah rapi istinja, kita di kamar mandi pakai sendal, tutup kepala. Jadi kepala kita tutupin.
Nah, itu paling bel pakai anduk. Nah, itu. Kalau kamu masuk kamar mandi, kita mau buang hajat, nah begini nih. Pakai anduk, jangan pakai sorban. Pakai sorban itu dia yang lagi ke masjid atau ke musola. Ya, ke masjid musola dia mau buang hajat itu. Nah, itu ditutupin kepalanya, khasira ra'si. Nah, ini kemudian cara istinjanya menggunakan pakai tangan kiri. Kalau dia buang air kecil itu kemaluannya diurut. Ya, idza bala ahadukum falyuntir dzakarahu salasa marrat. Bila salah seorang dari kalian buang air kecil, maka falyuntir. Nah, diurut bukan dipelintir-pelintir. Nih, dulu santri demen banget tuh melesetin nih. Falyuntir moko melintiro sapa sira. Zakarung zakare salah sama ping telu. Nah, dipelintir encok repot. Nah, ini apa diurut. Nah, itu dia berwudu. Nah, setelah keluar dari kamar mandi pakai kaki kanan terus pakai pakaian dia melaksanakan sholat itu semua. Terus sampai juga cara pelaksanaan sholat ketika kita mau Jumatan apa yang harus kita lakukan itu semua itu fi'lu ta'at. Semua orang bisa ngelakonin. Semua orang bisa ngelakonin. Ya. Fa inna ta'ati karena sesungguhnya perbuatan taat itu yaqdiru 'alaiha kullu ahadin. Yaqdiru sanggup 'alaiha melakukannya siapa? Kullu ahadin semua orang. Jadi semua orang pasti bisa ngelakonin itu. Puasa sunat Senin Kamis, Ayamul Bait, kemudian puasa-puasa yang lainnya semua bisa. Wa tarku syahawati sedangkan meninggalkan berbagai macam syahwat, keinginan nafsu, la yaqdiru alaihi tidak sanggup alaihi untuk meninggalkannya illa siddiquna kecuali orang-orang yang bersungguh-sungguh, orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik. Hanya ini yang bisa. Nah, seperti apa namanya sering kita lihat dalam tayangan konten-konten YouTube kan kita lihat ada yang ojek online dites suruh nganterin duit ratusan juta. Nah, kan bisa aja ya kabus apa selipin 100.000 aja bisa atau dibawa kabur bisa aja. Tapi itu kenapa tidak dilakukan? Nah, karena dia sadar duitnya nggak seberapa, urusannya yang bisa berapa. Nah, ini yang kenapa orang itu bisa tidak lakukan penyimpangan-penyimpangan atau pengkhianatan. Karena memang orang ini orang yang sudah ditanamkan sifat kejujuran. Falidzalika maka karena itulah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini Rasulullah memberikan apresiasi kepada orang-orang yang sanggup meninggalkan perbuatan kemaksiatan. Contohnya nih, kita dari dulu demen banget nonton dangdut. Ya kalau nonton boleh nggak? Boleh, tapi jangan di depan. Apalagi sampai naik panggung, jangan. Ya kalau yang biasa begitu kurangin dah. Nah, kalau nonton besok lihat-lihat dulu ada Bang Dudung nggak ya? Kalau nggak ada ya boleh, tapi kalau pulang dah agak enak. Nah ini apa namanya orang yang bisa mencegah dirinya melakukan perbuatan maksiat ini orang yang berhijrah. Al-muhajiru orang yang berhijrah. Siapa sih orang berhijrah itu? Man hajara su'a orang yang meninggalkan as-su'a perbuatan buruk, perbuatan jahat. Wal mujahidu dan orang yang disebut orang mujahid itu man jahada hawahu orang yang mampu memerangi keinginan nafsunya. Nih ada sekarang tren hijrah. Ya orang yang hijrah ini persoalannya mengapa orang yang hijrah itu malah timbul masalah. Ya,
Jadi setelah hijrah malah nyalain orang. Dulunya dia berbuat salah, dia hijrah, udah hijrah orang disalahin semua. Nah ini entry pointnya keliru. Kalau dia masuk dari pintu yang benar, insya Allah outputnya benar. Karena masuknya dari pintu yang suka nyalahin orang, produknya jadi nyalain orang. Kagak bener ini, kagak boleh itu, salah ini, bid'ah. Karena masuknya dari pintu yang salah. Kalau masuknya dari babur rahmah, pintu rahmah, ketemu ulama yang benar-benar ulama, yang sanadnya nyambung kepada Rasulullah, ini insya Allah outputnya juga benar. Dia jadi orang yang baik, tetap bekerja sebagaimana biasa, dan mengkaji ilmu agama, lanjut jadi orang yang benar. Nah sekarang tuh yang orang hijrah begitu tuh malah justru bikin masalah. Bukan untuk benar dirinya, tapi malah nyalahin orang lain. Orang yang berhijrah itu manhaja Rasulullah, meninggalkan perbuatan yang jahat. Seperti kan ada pemain musik, setelah hijrah musik diharamin. Sebenarnya musik itu bagaimana? Kalau mu'alim Syafi'i Adzami, hukmul alatu malai hukmul majlis. Jadi hukumnya itu hukum majlisnya, tinggal lihat tempatnya di mana. Kalau dia main di hadapan orang-orang yang mulia, orang-orang soleh, gak ada masalah. Tapi kalau mainnya, maaf, seperti di diskotik tuh, di clubbing, orang pada jingkrak, musiknya nggak ngerti saya itu. Bukan berarti pernah lihat tuh di YouTube, saya lihat tuh. Iya, itu yang apa, disc jockey ya, DJ. Itu apa namanya, musiknya ya seperti itu, senang jingkrak-jingkrakan. Nah kalau begitu temennya siapa itu? Ya narkoba, kemudian minuman keras. Nah yang begitu-begitu dia nggak boleh. Tapi kalau live musik seperti dalam sebuah jamuan perkawinan, kemudian itu tidak apa-apa. Dan juga ini dari sisi musiknya ya. Kalau kemudian dari penyanyinya, ya kalau dia sopan, kemudian seperti biasa melantunkan lagu-lagu yang baik dan tidak melakukan gerakan-gerakan yang erotis, yang membakar semangat orang. Kalau penyanyinya bohai, ya ngablag-ngablagan, kemudian nyanyinya goyangannya erotis, jangankan yang muda, yang tua juga maju itu. Ngapa kagak maju? Kagak ada duitnya. Duitnya banyak, maju ke depan. Ini yang begini nih, yang perlu kita perhatikan. Ya. Nah, orang yang hijrah itu orang yang meninggalkan perbuatan jahat. Wal mujahidu, orang yang berjihad itu kata Nabi, man jahada hawahu, orang yang memerangi hawa nafsunya. Orang memerangi hawa nafsu. Nah, sekarang orang jihadnya di mana? Jihad fi sabilillah, jihad di jalan tamrin. Apa bikin bom, masuk ke markas polisi dia tembakin, dia salah itu. Orang yang jihad itu jihad pada dirinya, pada nafsunya. Maksudnya apa? Memerangi kebodohan. Saya nggak boleh bodoh, nggak boleh nggak ngerti apa-apa. Sebab nanti kita bakal ditanya, lu ngapa begini? Ya Tuhan, saya kagak ngerti. Emang lu tinggal di mana? Saya tinggal di Blok A di Kelurahan Pulau, sebelahnya Dudung. Itu saya tetangganya. Lu kagak sembahyang, saya kagak tahu Tuhan. Nah, saya udah pengajian. Ditanya itu. Ini apa namanya? Kita harus jihad. Jihadnya jihad terhadap diri kita, nafsu kita. Jangan sampai jadi orang bodoh. Yang kedua, kita juga harus memerangi kebodohan di lingkungan masyarakat. Kita nggak ngerti, masyarakat kita nggak ngerti, panggil orang yang ngerti. Nah, bikin apa? Pengajian.
Itu kita berjihad. Kemudian ada anak yatim tidak terawat dengan baik. Bagaimana nih supaya anak-anak yatim ini terarah pendidikannya? Nah, kita perlu berikan bantuan, berikan santunan. Gerakan itu masuk jihad. Kemudian orang pada sakit kagak bisa berobat. Nah, kita melakukan kegiatan-kegiatan pengobatan massal atau pemberian pengobatan gratis. Ini termasuk jihad. Kemudian lagi ada orang yang terzalimi, hak-haknya tidak terpenuhi, tanahnya dirampas oleh mafia tanah. Nah, kita orang yang ngerti hukum, kita bantu, ini termasuk jihad. Jadi bukan berarti jihad itu kemudian kemana-mana bawa pedang, bawa pistol, bawa, apalagi kemarin tuh Pilpres 2019, ayo kita jihad. Lah kemana lu? Nah terus pidato ngata-ngatain orang, mecah belah bangsa, itu bukan jihad. Nah ini Bapak dan Saudara, ini kita jadi patokan nih. Yang namanya mujahid itu manjahada hawahu, memerangi hawa nafsunya. Jadi orang terkenal, siapa juga kepengen. Tapi apakah itu menjadi baik buat kita? Belum tentu. Nah, kemudian jadi orang kaya perlu perjuangan. Tapi apakah jadi orang kaya itu justru membawa kebaikan buat kita? Belum tentu. Jadi yakinilah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan sekarang ini, inilah yang terbaik menurut Allah buat kita. Karena desain tubuh kita semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala udah tentukan. Ini jogrogannya begini, takaran makanannya segini, kemudian minumannya segini, nggak boleh lebih. Nah, kalau kebanyakan dia doyan banget jengkol. Dari yang muda, yang tua, yang mateng, yang mentah dia doyan. Tapi jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak kejengkolan. Nah, kalau kejengkolan susah dah tuh, perutnya mulus nggak bisa kencing. Bukannya prostat, bukan. Tuh orang kejengkolan lain lagi itu. Ini Allah Subhanahu sudah mendesain semuanya, maka kita perlu untuk menjaga hawa nafsu kita, keinginan nafsu kita. Kepengenan-kepengenan yang berlebih ini yang harus kita cut, harus kita mulai kendalikan. Itu berarti orang yang berjihad. Wa'lam annaka innama tu'sillaha bijawarihika. Wa'lam, ketahuilah, annaka sesungguhnya kamu, innama tu'sillaha, bahwasanya kamu bermaksiat kepada Allah bijawarihika, dengan anggota tubuhmu. Kita durhaka kepada Allah, bermaksiat kepada Allah dengan apa? Dengan anggota tubuh, dengan hawasul khamsi, indra, 5 indra ini, mata, tangan, mulut, telinga, kaki. Ini semuanya Allah ciptakan sebesar-besarnya untuk ibadah kepada Allah. Tapi justru mana kita palingkan fungsi itu kepada apa? Untuk melawan Allah. Tangan untuk membantu orang, untuk bekerja, menghasilkan karya-karya kreatif dan inovatif, untuk menulis yang bermanfaat. Tangannya dibuat nulis tulisan yang provokatif, tulisan yang memecah belah, tulisan yang menghina, tulisan yang kacau-kacau. Ini berarti penyalahgunaan fungsi tangan. Ada juga yang ngerubah-rubah angka, yang tadinya udah segitu digedein. Nah, berarti itu malpraktek lah, menyalahkan praktek penggunaan tangan untuk yang sebaik-baiknya berbuat kecurangan. Mata mestinya buat ngelihat siapa? Ngelihat anak kita, ngelihat bini kita. Mata mulut bini orang. Masya Allah. Terus ngelihat yang gak karu-karuan. Mata untuk melihat fenomena alam supaya kita bisa mengambil iktibar, bisa mengambil sebuah pelajaran tadabbur. Kita menganalisis fenomena alam
untuk mencapai sebuah kesimpulan, Allah Maha Besar, Allah Maha Bijak, Allah Maha Sayang. Itu Allah turunkan hujan, Allah turunkan petir, Allah turunkan badai, terus Allah turunkan panas. Itu semuanya demi kemaslahatan kita. Kalau hujan terus nggak ada panas-panas, kesianan ibu-ibu, cuciannya ngebrek, nggak kering-kering. Tuh, ya kalau yang punya mesin cuci, minimal kering sudah setengah kering, kemudian dia pakai AC, nah, itu bisa kering itu. Tapi kalau yang biasa-biasa kesianan, nah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih musim panas. Itu nggak semuanya hujan. Begitu juga kenapa nggak panas saja Allah kasih hujan? Nah itu bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk yang biasa ini terjadi, biasanya tuh kita abai. Ah, itu biasa itu. Akibatnya kita tidak bisa menemukan sebuah pembelajaran bahwasanya ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahia, dan anggota tubuhmu itu nikmatun minallahi, adalah salah satu dari berbagai nikmat Allah Ta'ala alaika, atasmu. Jadi kita dikasih bisa lihat mata, bisa dikasih mendengar lewat telinga, dikasih bisa bicara lewat alat artikulator kita, alat ucap itu mulut, ada bibir, kemudian ada lidah, ada rongga. Umpama rongganya ada, bibirnya ada, kemudian kerongkongannya ada, suaranya ada, tapi bibirnya sumbing, mohon maaf nih, itu ngomongnya bisa berabe, enggak sempurna, ya. Atau bibirnya ada, semua sempurna, tapi bindeng. Loh, ini orang kalau mau bindeng bisa berabe, berantem kita, karena salah omong. Nah ini begini-begini nih, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amanatun ladaika, dan amanah dari Allah kepadamu. Untuk apa? Ya untuk dijaga, jangan sampai dirusak. Kita dikasih paru-paru, dikasih jantung, untuk ambekan supaya kita bisa kemana-mana gampang. Nah itu jangan dirusak. Pakai apa rusaknya? Ya, itu kata kita. Tapi kalau kata yang ngerokok, ya enggak juga. Sebab kan ada orang itu, para 4 orang pemabuk lagi jalan nendang-nendang botol. Ternyata botol itu isinya jin. Ketika dibuka, ketemu tutupnya jin. Terima kasih anak muda, kamu telah menyelamatkan saya. Ratusan tahun saya terpenjara di botol. Kamu minta apa saya kabulkan. Kata tukang zina, kumpulin perempuan. Saya kepengen Indonesia sedunia cakep-cakep, saya kepengen bersetubuh dengannya. Dimasukin gua, ditutup pintunya. Yang tukang mabok, kasih minuman, dari yang topi miring sampai cap tikus semuanya ada, ditutup pintunya. Tukang rokok, itu kasih rokok apa aja dikasih. Ketika ada 10 tahun dibuka semuanya pada beler. Yang tukang zina nggak kuat bangun, yang tukang minum agak bisa bangun, yang ngerokok sehat. Kenapa? Karena jinnya rupa ngasih korek. Cuma rokok doang, nggak ada koreknya nggak hidup. Ya, makanya orang yang ngerokok pasti sehat. Orang yang ngerokok pasti sehat. Kenapa? Karena kalau sakit ngerokok juga kebangetan. Jadi tanda orang sehat itu ngerokok. Kalau masih sakit ngerokok juga kebangetan. Ya. Fasti'anatuka bi ni'matillahi ala ma'siyatin ghayatul kufran. Fasti'anatuka, maka pertolonganmu, bi ni'matillahi, dengan nikmat Allah, ala maksiatin, atas perbuatan maksiat, ghayatul kufran, itu puncak kekufuran. Nah ini orang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia menggunakan seluruh potensi nikmat yang Allah berikan untuk melawan
Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya kufur luar biasa tuh tingkatnya. Padahal Allah tandaskan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, ini kita baru engah dah kalau begitu. Ayat itu maksudnya apa? Jadi potensi yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan berpikir, bisa melihat, bisa mendengar, bisa melakukan apa saja, ini kita gunakan sepenuhnya untuk berbuatan ibadah, berarti itu mensyukuri nikmat Allah. Tapi kalau kita gunakan untuk kemaksiatan, itu berarti puncak dari kekufuran kita kepada Allah, dan itu siksanya amat dahsyat. Wa khiyanatuka fi amanatin istauda'aka Allah Ta'ala ghayatut tughyan. Wa khiyanatuka, dan pengkhianatanmu, fi amanatin, dalam satu amanah, istauda'aka Allah, yang Allah titipkan amanah itu kepadamu, ghayatut tughyan, itu puncak daripada apa namanya, kedurhakaan. Jadi puncak dari kedurhakaan itu kita dititipin mulut, dititipin mata, dititipin telinga, tangan, kaki, hati, semuanya kita gunakan untuk maksiat, berarti kita itu memang betul-betul melakukan kedurhakaan yang luar biasa. Ini semampu mungkin kita minimalisir. Bagaimana meminimalisirnya? Yaitu dengan kita berkelompok, kita senantiasa berjamaah. Ini yang kita biasa hadir di majelis ilmu, biasa hadir di sholat subuh gabungan. Seumpama ada satu kemaksiatan, kita itu kalau mau nonton ya mikir-mikir, dari mana tuh? Di daerah Blok A. Kita tahu ada Bang Dudung, ada Sam. Kalau kita mau datang kita mikir, ntar gua ketemu dia kagak enak ah. Nah itu begitu tuh. Jadi cara menghindari, karena apa? Kita berhimpun, kita berjamaah, sehingga ini bisa meminimalisir potensi kejahatan yang kita lakukan pada anggota tubuh kita. Fanzur kaifa tar'aha fakullukum fa'adauka ru'auka. Fa'adauka, maka anggota tubuhmu itu ru'auka, bagaikan rakyat. Jadi anggota tubuh kita ini seperti rakyat. Jadi artinya apa rakyat itu? Ya kalau kita pemimpin daerah, mulai dari lurah, camat, wali kota atau bupati, gubernur, sampai ke presiden. Kita ini punya rakyat siapa? Istri dan anak kita. Itu rakyat kita. Harus kita jaga. Yang pertama, suplai makanan, rezekinya nggak boleh putus. Setiap saat itu harus kita sediakan makan minumnya. Kalau dulu mah orang kebutuhannya cuma sedikit, sandang, pangan, papan. Jadi bisa make, bisa makan, bisa punya tempat tinggal. Kalau sekarang meningkat, sandang, pangan, papan, kesehatan. Itu harus kita berikan selaku kepala rumah tangga, menjamin istri anak kita sehat semuanya. Kalau sakit kita obatin. Itu tanggung jawab kita. Yang kelima yaitu apa? Pendidikan. Jadi bukan hanya sehat badannya, jogorogannya gede, tapi belon. Pelongo-pelongo jangan sampai tuh. Harus pinter, harus cerdas. Ini kewajiban kita menyediakan itu. Nah, kan sudah pemerintah usahakan. Iya, pemerintah mengusahakan dari sisi infrastrukturnya. Gurunya disiapkan, gedungnya disiapkan, mata pelajarannya, silabusnya, semua disiapkan. Tetapi perhatian supaya mereka jadi pinter, siapa? Kita orang tua. Jadi hanya jangan penting sekolah, dia mau pinter kagak keurusan dia, nggak bisa. Itu terus yang keenam apa? Entertain, apa? Hiburan. Nah sekarang anak punya handphone, kita beliin paketnya juga. Ada handphonenya doang isinya kagak, marah-marah dia.
Nah, itu kebutuhan kita mungkin banyak tuh. Nah, dari sekian 6 kebutuhan dasar keluarga kita ini, kita harus bisa penuhi dan kita kelola. Jangan sampai semua penuhi tapi justru malah melawan Allah. Ini kita yang kelola. Boleh main game tapi sembahyang jangan ditinggal. Boleh bisa pinter apa-apa tapi ngaji juga kudu bisa. Jangan sampai nanti ketika kita kelojotan sakaratul maut tuh bocah katibang nangis doang, kagak bisa bacain apa-apa, sampai nyuruh tahlil manggil ustad. Nah, ini jangan sampai itu. Nah, ini artinya apa? Ini kewajiban kita orang tua untuk mengelola mereka. Mereka itu rakyat kita, istri dan anak, untuk kita atur sebagaimana mereka tumbuh berkembang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita punya peranan penting karena itu rakyat kita. Nah, semua kan berawal dari keluarga. Kalau dia berhasil memimpin keluarganya dengan baik, insya Allah jadi pemimpin di masyarakat, berhasil memimpin masyarakat. Nah, kalau memimpin keluarga gagal, gimana memimpin masyarakat? Ini yang penting. Kata Imam Ghazali, fa'adauka ru'auka. Jadi anggota tubuhmu itu adalah ibarat rakyatmu. Fanzur kaifa tar'aha. Maka perhatikanlah bagaimana kamu menjaganya, kamu memanagenya, kamu mengelolanya. Tuh, kita punya istri ya, untuk apa? Pertama memberikan pelayanan kepada kita, kemudian menjaga anak-anak kita, menjaga harta kita, itu istri. Kita kesono kemari nyari duit, pendaringannya siapa? Bini. Kalau zaman dulu istilah pendaringan, itu tempat nyimpennya itu siapa? Istri. Kita bisa punya ini, bucau itu punya ini. Kenapa? Karena dia yang ngelola. Kita bisa punya tabungan. Siapa? Istri. Oh, jadi cari bini yang pinter nyari duit. Di mana aja kita umpetin ketemu. Itu bini yang bisa nyari duit. Nah, anak juga begitu. Kita kelola supaya jadi orang yang berilmu, yang sehat, yang cerdas. Supaya apa? Supaya bermanfaat buat masyarakat. Karena masyarakat itu kan bukan hanya kita saja, sekumpulan dari keluarga yang membangun kebajikan, membangun kerjasama, menciptakan kedamaian. Nah, itu karena persatuan dari masyarakat. Lah, kalau orang yang tinggal di komplek yang semuanya sudah dipenuhi oleh fasilitas di komplek tersebut, itu masyarakatnya masa bodoh. Ya, untung kita yang tinggal di kampung begini nih, kita bisa berbaur dengan siapa. Kalau yang meninggal kita bisa nengokin, yang sakit kita bisa kunjungin, yang bermasalah kita bisa bantu. Itu kenapa? Ya karena kita memang hidup bersama-sama, punya kewajiban untuk saling membantu satu dengan yang lainnya. Kita beruntung sekali nih. Ya, tinggal di lingkungan, kalau di komplek itu udah masing-masing. Apalagi komplek elit. Itu di malam, di rumah, di dalam ada apa-apa kita nggak ada yang tahu. Tahu-taunya udah bau busuk menyengat, ternyata meninggal. Karena nggak ada yang tahu. Ini jangan sampai itu kita mengalami seperti itu. Nah, ini kita punya kewajiban untuk mengelola aset kekayaan kita yang luar biasa, keluarga, istri dan anak kita. Ya, kita gunakan, kita arahkan kepada hal yang baik semua itu. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wa kullukum, dan kalian semua mas'ulun akan dimintakan pertanggungan jawab an ra'iyatihi, dari kepemimpinannya. Tuh. Jadi kita nanti akan ditanya oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik, anak kita enggak sholat. Allah tanya, emang apa anak lu kagak sembahyang? Ya Tuhan, saya enggak sempet merintahin dia sembahyang karena saya sibuk nyari duit. Dari pagi sampai malam pulang sudah capek. Jadi saya enggak tahu tuh urusan bini saya. Nah, urusan begini serahin bini enggak kena itu. Kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa'lam anna jami'a dha'ika satashhadu 'alaika fi arasatil qiyamah wallahu a'lamu bisawab. Bapak dan saudara, demikian mudah-mudahan واجعلنا للمتقين
إماما دعواهم يا سبحانك اللهم والتحية بها السلام وآخر دعواهم